Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu hari ini. Kita mau belajar bahasa Sunda lagi, nak. Bukunya masih pakai buku yang minggu lalu ya, yang judulnya Warangka Bahasa Sunda 3. Minggu depan kita mau pakai buku yang baru, nak. Judulnya Widya Bahasa Sunda. Tapi itu masih minggu depan ya. Minggu ini pakai yang minggu lalu dulu bukunya. Nanti akan ibu informasikan lagi, nak. Oke? Oke, nak. Kita mau melanjutkan materi setelah materi kemarin ya. Kita mau melanjutkan pelajaran dengan membuka halaman 5. Kita buka halaman 5. Sudah? Nah, di sini ada tulisan, nak. B. Perkara pupuh pucung. Pupuh pucung itu apa, Bu? Pupuh pucung itu, nak, adalah puisi tradisional Sunda. Jadi, pupuh pucung itu puisi yang menggunakan bahasa Sunda. Pupuh pucung itu, nak, menggambarkan piulang, piwuruk, atau papatah. Piwulang itu adalah pelajaran, piwuruk itu adalah nasihat, atau papatah artinya pepatah. Oke. Selanjutnya, nak, pupuh pucung itu terdiri dari 4 baris, nak. 4 baris dalam satu bait. Satu baitnya itu seperti ini, nak. 1, 2, 3, 4 baris itu artinya satu bait. 1, 2, 3, 4 baris itu juga satu bait. Terakhir juga, nak, 1, 2, 3, 4 itu satu bait. Ada 4 baris. Nah, dalam puisi pucung itu, nak, ada bilangannya atau disebut wilangan. Wilangannya itu adalah 12U, 6A, 8E atau I, dan 12A. Maksudnya apa, Bu? Kok ada nomor-nomornya? Iya, nak. Nomornya itu untuk membagi suku kata. Contohnya nih, 12U itu artinya 12 suku kata dengan huruf vokal terakhir adalah U. Huruf vokal itu apa aja, Bu? Huruf vokal itu, nak, A, I, U, E, dan O. Ada 5, nak. A, I, U, E, dan O. Itu adalah huruf vokal. Nah, di sini, nak, di baris pertama itu adalah 12U. 12U adalah maksudnya 12 suku kata dengan huruf vokal terakhir itu U. Huruf di belakangnya adalah huruf vokal terakhirnya, nak. Nih contohnya. Sasatoan nu dikukut bakal patuh. Ini ada 12 suku kata, nak. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Sasatoan nu dikukut bakal patuh. Ada 12 kan, nak? Huruf vokal terakhirnya adalah U. Jadi polanya 12 U. Karena huruf vokal terakhirnya adalah U. Terus kedua, nak, kita coba lagi. 6A, ada 6 suku kata dengan huruf vokal terakhir A. Coba baris kedua ya. Kanu miarana. Coba kita tes ya. Kanu miarana. Ada 6 kan, nak? 6 suku kata
dengan huruf vokal terakhir A. Yang ketiga nak, baris ketiga 8E atau I. 8 berarti 8 suku kata. Pasti, bakal, males, budi. Coba kita hitung ya. Pasti, bakal, males, budi. Ada 8 kan nak? Nah, ini huruf vokal terakhirnya I. Jadi pola bilangannya adalah 8 suku kata dengan huruf vokal terakhir I. Terakhir nak, baris keempat 12A. Kudu, bener urang miarana. Coba kita hitung ya. Kudu bener urang miarana. Ada 12 kan nak? 12 suku kata dengan vokal terakhir adalah A. Oke, dari sini sudah mengerti ya nak cara baca pola bilangan pupuh pucung. Baris pertama 12U, baris kedua 6A, baris ketiga 8E atau I, dan baris terakhir atau baris keempat 12A. Oke nak, setelah kita belajar tentang bilangan pupuh pucung, sekarang kita coba baca bareng-bareng yuk. Setelah kita baca bareng-bareng, habis itu ibu akan artikan satu persatu nak, arti puisinya dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Yuk, judulnya dulu nak. Mika Heman Sasatoan. Mika Heman Sasatoan. Sasatoan nu dikukut bakal patuh kanu miarana. Pasti, bakal, males, budi. Kudu bener urang miarana. Bait kedua nak. Sasatoan anu ku urang diingu jeung dipi kaheman ku urang teh dipupusti. Jaga mah geus tangtu kaala hasilna. Bait ketiga nak. Sato di leuweung poma tong sok diburu sina baranahan. Untungna karasa pasti. Sasatoan mere mangpaat ka urang. Oke, kita sudah selesai baca ya nak. Sekarang ayo kita artikan satu-satu. Dari judulnya dulu ya nak. Mika Heman Sasatoan. Mika Heman artinya menyayangi.
Sasatoan artinya hewan-hewan nak. Mika heman sasatoan, jadi judulnya artinya menyayangi hewan-hewan. Oke nak, kita masuk ke bait 1, baris 1. Sasatoan nu dikukut bakal patuh. Sasatoan artinya hewan-hewan, nu dikukut yang dipelihara, yang dipelihara bakal patuh, akan patuh. Jadi sasatoan nu dikukut bakal patuh, hewan-hewan yang dipelihara akan patuh. Baris kedua nak, kanu miarana. Kanu artinya kepada yang, miarana memeliharanya. Kanu miarana kepada yang memeliharanya. Kemudian pasti bakal males budi, pasti akan balas budi. Males itu bukan malas-malas ya nak, artinya balas budi. Oke nak, baris keempat, kudu bener-bener urang miarana. Kudu itu artinya harus, bener-bener itu artinya sungguh-sungguh, urang artinya kita, miarana artinya memeliharanya. Jadi kudu bener-bener urang miarana, harus sungguh-sungguh kita memeliharanya. Oke nak, bait kedua. Sasatoan anu ku urang diingu. Sasatoan artinya tadi hewan-hewan, anu ku urang artinya oleh kita diingu. Diingu artinya dipelihara nak, dipelihara tuh diingu. Jadi sasatoan anu ku urang diingu, hewan-hewan oleh kita dipelihara. Selanjutnya, jeung dipikaheman. Jeung dipikaheman, jeung itu artinya dan, dipikaheman artinya sama kayak tadi nak. Mikaheman menyayangi, kalau dipikaheman artinya disayangi, disayangi. Selanjutnya nak, ku urang teh dipupusti. Ku urang teh dipupusti. Ku urang artinya oleh kita, teh itu sama seperti tuh, jadi oleh kita tuh. Dipupusti artinya dirawat, dirawat. Jadi ku urang teh dipupusti, oleh kita dirawat. Jaga mah geus tangtu ka Allah hasilna. Jaga itu menjaga, mah geus itu adalah sudah pasti, tangtu itu pasti ya, mah geus tangtu. Jadi sudah pasti, ka Allah itu artinya diperoleh, hasilna itu hasilnya. Jadi jaga mah geus tangtu ka Allah hasilna, artinya menjaga sudah pasti diperoleh hasilnya. Maksudnya menjaga hewan tadi, merawat hewan, menyayangi hewan itu sudah pasti ka Allah hasilna, diperoleh hasilnya. Oke nak, sekarang terakhir nak, di baris ketiga, di bait ketiga, baris 1. Sato di leuweung poma tong sok diburu.
Sato artinya hewan. Sasatoan artinya hewan-hewan. Sato hewan di leuweung. Leuweung artinya hutan. Leuweung artinya hutan. Jadi sato di leuweung, hewan di hutan. Poma artinya awas. Tong itu jangan. Sok diburu. Diburu. Jadi sato di leuweung, poma tong sok diburu. Hewan di hutan, awas jangan diburu. Selanjutnya, sina baranahan. Sina artinya supaya. Baranahan artinya beranak. Supaya beranak, sina baranahan. Jadi hewan di hutan, awas jangan diburu supaya beranak. Selanjutnya nak, untung nak karasa pasti. Untungnya terasa pasti. Baris terakhir nak, baris keempat. Sasatoan mere manfaat ka urang. Sasatoan artinya tadi hewan-hewan. Mere artinya memberi. Mere artinya memberi. Manfaat itu manfaat. Ka urang, ke kita. Sasatoan mere manfaat ka urang. Hewan-hewan memberi manfaat ke kita. Oke nak, sampai situ saja nak materi hari ini. Selanjutnya ibu akan jelaskan untuk tugas. Oke nak, untuk tugas hari ini kita buka di halaman 6 ya. Di halaman 6, halaman selanjutnya. Nah, tugasnya itu yang C nak. Pigawe cara contoh. Melakukan cara contoh. Seperti ini nak. Jadi di sini kita akan membuat penggalan suku kata. Anak-anak tahu suku kata? Suku kata adalah unit pembentuk kata nak. Unit pembentuk kata itu adalah unit yang biasanya kita sebutkan sesuai dengan kata-katanya. Seperti ini nih contohnya nak. Tadi kan kita bacanya miara. Miara. Jadi di penggalnya gini nak. Mi, ah, dan ra. Bukan mi strip ara. Bukan. Kita kan bacanya enggak mi ara. Enggak nak. Tapi miara. Miara. Jadi di strip mi, strip a, strip ra. Jadi kan miara. Oke nak. Nah, PR-nya itu dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 saja nak. Sampai nomor 5 saja ya. Oke. Jadi sekarang ibu akan baca kata-katanya. Nanti anak-anak sambil didengarkan, sambil dikira-kira, wah di penggalnya bagaimana ya ini. Oke, kita mulai nomor 1. Malati. Malati. Gimana ayo? Malati. Oke. Nomor 2. Cangehgar. 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 Ayo, gimana di penggalnya? Nomor 3 nak. Kasintu. 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 Silahkan dipenggal. Nomor 4. Cangkudu. 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 Oke nak. Nomor 5. Sereh.
Sekali lagi ya. Sereh. Sekali lagi. Sereh. Ayo, udah ada di pikiran, Nak? Udah sambil dikira-kira gimana cara penggal suku katanya? Nah, kalau sudah, nanti semua soalnya ditulis ya, Nak, disalin. Ditulis di buku tulis, lalu difotokan ke ibu. Ya, tugasnya di halaman 6, nomor 1 sampai 5 saja. Oke? Oke, Nak, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah belajar bersama bahasa Sunda hari ini dengan Ibu. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.